Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Awais Faruqi dari kelompok 6. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan sedikit tentang makalah saya yang berjudul Periode Kesempurnaan Fikih. Jadi, fikih adalah ilmu tentang hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Dahulu sebelum Nabi SAW wafat, semua persoalan keagamaan yang terjadi pada saat itu langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka sepeninggalnya Rasulullah SAW, ketika tidak ada lagi tempat untuk bertanya, maka muncullah ilmu fikih ini, yang dikarenakan munculnya pertanyaan-pertanyaan, munculnya permasalahan-permasalahan kompleks seiring berjalannya zaman dan membutuhkan sebuah hukum atau jawaban melalui jalan istinbat, maka muncullah ilmu fikih tadi. Perkembangan ilmu fikih ini juga diklasifikasikan menjadi beberapa periode menurut masanya, yakni yang pertama adalah pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat Khulafaur Rasyidin, para tabi'in, pada masa Imam Mujtahid, masa kemunduran, dan masa kebangkitan kembali. Ada beberapa poin yang akan dibahas di dalam video ini, yakni bagaimana sejarah perkembangan fikih, bagaimana sejarah pembukuan fikih dan usulnya saat ini, apa sumber hukum fikih, dan apa mazhab-mazhab yang masih eksis sampai saat ini. Lanjut saja, yang pertama adalah sejarah perkembangan fikih. Perkembangan fikih terjadi menjadi beberapa periode. Periode pertama adalah periode pertumbuhan. Periode ini dimulai sejak kebangkitan Nabi Muhammad SAW sampai wafatnya beliau. Di masa ini, permasalahan fikih sepenuhnya diserahkan langsung kepada baginda Rasulullah SAW, dengan sumber hukum pada saat itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan pada masa ini terbagi lagi menjadi dua periode, yakni periode Mekah, yang mana pada saat itu ayat-ayat atau firman-firman yang turun dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, rata-rata ayatnya berfokus kepada permasalahan akidah atau permasalahan tauhid. Lalu setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, periode Madinah, di sini barulah banyak ayat-ayat yang mulai membahas tentang masalah-masalah syariat dalam Islam. Lalu ada periode sahabat dan tabi'in. Periode ini dimulai pada zaman Khulafaur Rasyidin sampai masa dinasti Umayyah. Pada masa ini, sumber hukum Islam bertambah satu, yang pada awalnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Di masa ini dilakukanlah ijtihad oleh para sahabat-sahabat yang ahli ilmu. Dikarenakan seiring berjalannya zaman, semakin banyak permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks, yang tidak ada jawabannya pada masa Nabi Muhammad SAW. Maka dilakukanlah ijtihad para ulama, para sahabat untuk mencari jawaban dari permasalahan tadi. Lalu ada periode kesempurnaan. Periode ini juga disebut sebagai periode lahirnya imam-imam mazhab, imam-imam mujtahid. Dimulai pada awal abad kedua Hijriah sampai hingga abad keempat Hijriah. Pada masa ini, penulisan dan pembukuan ilmu fikih berjalan dengan pesat. Lalu dilanjutkan dengan periode kemunduran, dan terakhir adalah periode pembangunan kembali. Lanjut, kalau tadi kita berbicara tentang sejarah perkembangan fikih, kita masuk kepada sejarah pembukuan fikih dan usulnya saat ini. Fikih pada mulanya merupakan fatwa dan pendapat sahabat, hukum peristiwa yang tumbuh di masa mereka. Semua ini tidak diunggulkan pada masa sahabat sendiri. Para sahabat juga tidak bermaksud supaya pendapat mereka dianut terus oleh orang-orang yang datang sesudah mereka. Mereka terus menyelami nas-nas Al-Quran dan memahami lafaznya sesuai perkembangan masa dan masyarakat. Pada masa itu belum ada guru-guru tertentu untuk mengajarkan fikih di majlis-majlis. Masjid pada masa itu merupakan perguruan tinggi dalam mata pelajaran Al-Quran, Al-Hadis, fikih, dan lughah. Para pelajar menghafal apa yang dikuliahkannya oleh gurunya. Hanya sebagian saja dari mereka yang mencatat kuliah gurunya. Inilah sebagai titik tolak pembukuan fikih. Di antaranya karya-karya yang ditinggalkan pada masa imam-imam mujtahid ini antara lain adalah pembukuan ilmu fikih dan pendapat-pendapatnya. Fikih telah dibukukan lengkap dengan dalil dan alasannya. Dan antaranya adalah ada kitab Zahir Al-Riwayah, Al-Sittah di kalangan mazhab Hambali, kitab Al-Mudawanah dalam mazhab Maliki, kitab Al-Um di kalangan mazhab Al-Syafi'i, dan lain sebagainya. Lalu dibukukannya ilmu usul fikih, para ulama mujtahid mempunyai warna tersendiri, masing-masing dalam berijtihadnya atas dasar prinsip yang ditempuhnya. Contoh, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta
menunjukkan adanya prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang digunakan dalam berijtihad. Tetapi orang yang pertama kali mengumpulkan prinsip ini dengan sistematis dan memberikan alasan-alasan tertentu adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Dalam kitabnya Al-Risalah, oleh karena itu beliau dikatakan sebagai pencipta ilmu usul hadis. Salah satu yang mendorong diperlukannya pembukaan usul fikih adalah perkembangan wilayah Islam yang semakin luas, sehingga tidak jarang menyebabkan timbulnya berbagai persoalan yang belum diketahui kedudukan hukumnya. Untuk itu, para ulama Islam sangat membutuhkan kaidah-kaidah hukum yang sudah dibukukan untuk dijadikan rujukan dalam menggali dan menetapkan hukum. Dengan disusunnya kaidah-kaidah syariah tadi dan kaidah-kaidah lughawiyah dalam berijtihad pada abad kedua Hijriah, maka telah terwujudlah ilmu usul fikih. Dikatakan oleh Ibnu Nadim bahwa ulama yang pertama kali menyusun kitab ilmu usul fikih ialah Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Akan tetapi kitab tersebut tidak sampai kepada kita pada saat ini. Diterangkan oleh Abdul Wahab Khalaf dengan disertai alasan-alasannya adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, yang mana periode hidupnya adalah 150 Hijriah sampai 204 Hijriah, dalam sebuah kitab yang diberi nama Ar-Risalah, dan kitab tersebut adalah kitab di dalam bidang ilmu fikih yang pertama sampai kepada kita. Oleh karena itu terkenal di kalangan para ulama bahwa beliau adalah pencipta ilmu usul fikih. Sumber-sumber hukum dalam fikih. Dalam masa ini ada dua macam sumber hukum, yakni masadir muttafaq alaiha dan masadir mukhtalaf alaiha. Ada 4 sumber hukum yang disepakati jumhur muslimin, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan sumber hukum yang mukhtalaf, yakni istihsan, mashalah mursalah, istizhab, saddu zara'i, amal ahli Madinah, qaul sahabi, urf, dan yang terakhir adalah syarh man qablana. Pada masa ini seluruh cara berijtihad yang kita kenal sudah digunakan, meskipun para ulama di masing-masing daerah memiliki cara tersendiri dalam berijtihad. Contoh, Abu Hanifah dan murid-muridnya di Irak, selain Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', mereka lebih menekankan penggunaan qiyas dan istihsan. Lalu ada Imam Malik di Hijaz, selain Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', mereka lebih menekankan penggunaan al-maslahah al-mursalah. Jadi di setiap daerah, di setiap region yang berbeda, ada cara-cara tersendiri ulama-ulama itu berijtihad. Lalu lahirnya mazhab-mazhab. Pada periode ini lahir mazhab-mazhab Islam dengan ciri khas dan orientasi masing-masing. Setiap mazhab memiliki banyak pengikut yang mengajarkan pendapat-pendapatnya dan menerapkan manhajnya sebagaimana di bawah ini. Yang pertama ada Imam Hanafi. Nama lengkapnya adalah Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bin Suta' bin Mahmuli Taimilah bin Salabah. Lahir pada tahun 80 Hijriah di kota Kufah pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Beliau lebih populer dipanggil Abu Hanifah. Kakeknya adalah seorang Persia beragama Majusi. Metode ijtihad Imam Abu Hanifah sendiri adalah Al-Quran, hadis dari riwayat kepercayaan, lalu ada fatwa sahabat, ada qiyas dan istihsan. Imam Maliki, nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amir al-Asbahi al-Madani. Beliau dilahirkan di Madinah tahun 93 Hijriah. Sejak muda beliau sudah hafal Al-Quran dan sudah nampak minatnya dalam ilmu agama. Metode ijtihad Imam Malik adalah Al-Quran, hadis, termasuk hadis dhaif yang diamalkan penduduk Madinah, ijma' atsar yang diamalkan penduduk Madinah, qiyas, maslahah mursalah, dan syauman qablana. Lalu ada Imam Syafi'i, imam yang populer di negara kita. Beliau lahir dengan nama adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i Al-Hashimi Al-Mutalabi bin Abdi Manaf, seorang pemuda Quraisy yang nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada Abdu Manaf, kakek generasi keempat di atas Rasulullah. Beliau lahir di Gaza, Palestina. Riwayat lain mengatakan lahir di Askalan, perbatasan dengan Mesir. Pada tahun 150 Hijriah ia lahir. Pada tahun yang sama dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dengan kondisi serba kekurangan miskin. Metode ijtihad Imam Syafi'i ini adalah Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan istidlal. Lalu ada imam yang terakhir, imam populer yang terakhir adalah Imam Hanbali. Beliau adalah
dikenal dengan nama Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani al-Marwazi al-Baghdadi. Lahir di kota Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Ayahnya meninggal ketika beliau masih anak-anak dan kemudian dibesarkan dan diasuh oleh ibunya. Metode ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal adalah nas Al-Quran dan hadis, fatwa sahabat, pendapat yang lebih mendekati pada Al-Quran dan sunnah, hadis mursal dan do'if, serta kias. Sebelumnya perlu ditegaskan lagi bahwa setiap mazhab fikih mempunyai usul fikih. Hanya saja metode penulisan mereka berbeda. Metode penulisan usul fikih yang ada di antaranya adalah metode mutakallimin dan metode fuqaha. Kesimpulannya adalah begitu panjangnya perjalanan ilmu fikih dari kemunculannya hingga sekarang, dan mungkin hingga puluhan tahun ke depan fikih akan terus berkembang karena memang hukum Islam ini dengan kaidah mujmalnya yang ada dalam Al-Quran sebagai sumber utama Islam menjadi tempat olah pikir para ahli agama untuk merespon masalah-masalah baru yang muncul, sehingga syariat Islam akan selalu relevan sebagai sumber solusi masalah yang muncul sepanjang zaman. Ketika datang imam-imam yang berempat ini, imam-imam yang tadi, mereka mengikuti tradisi generasi yang sebelum mereka. Hanya sebagian di antara mereka yang lebih dekat kepada sunnah, seperti penduduk Hijaz, ahli hadis, yang kebanyakan pendukungnya para perawi hadis. Sementara sebagian lagi lebih dekat kepada rasio atau pemikiran, seperti orang-orang Irak yang tidak banyak dijumpai di kalangan mereka penghafal-penghafal hadis, disebabkan jauhnya tempat mereka dari tempat diturunkannya wahyu. Oleh karena itu, imam-imam tersebut telah mencurahkan segala kemampuannya yang ada pada mereka untuk memperkenalkan agama ini dan membimbing manusia dengannya, dan mereka larang orang-orang bertaklid atau mengikut secara membabi buta tanpa mengetahui dalil atau alasannya. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.